Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala fis sama'i buruja wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira wa huwa alladzi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada shukura. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. أرسله الله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى نور العلم والفهم اللهم آمين. Ikhwati fillah wafaqani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepadanya atas segala limpahan nikmat dan karunia yang tak terhingga. Alhamdulillah, pada hari ini kita kembali bisa bermajlis di tempat yang mulia ini, semua itu atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membuahkan amal soleh dan keistiqomahan hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah wafaqanillahu iyyakum. Al-jannah. Wa ma adraka mal jannah? الجنة هي دار القرار وهي مأوى المؤمنين المتقين يوم القيامة. Surga. Tahukah Anda apa itu surga? Surga adalah tempat kembalinya orang-orang yang beriman dan bertakwa pada hari kiamat nanti. Allah Azza wa Jalla berfirman, Innal ladzina amanu وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka surga Firdaus sebagai tempat tinggal mereka. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kalian menuju ampunan Rabb kalian. Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard, dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang Allah sediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Al-jannah, tempat segala kenikmatan. Di sana terkumpul semua kenikmatan. Di sana tak ada duka, tak ada lara, yang ada hanya bahagia-bahagia. Fiha anhar, di dalamnya ada sungai-sungai. Anharum min ma'in ghairi asin, sungai-sungai yang airnya tidak pernah berubah, bening, jernih dan sangat nikmat. Wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muh, dan sungai-sungai dari air susu yang tidak pernah berubah rasanya. Wa anharum min khamril ladzatil lisyaribin, dan sungai-sungai dari khamr yang begitu lezat diminum oleh yang minumnya. Wa anharum min asalin musaffa, dan sungai-sungai dari madu murni. Walahum fiha min kulli thamarat, dan bagi mereka di dalam surga segala jenis buah-buahan. Apapun jenis buahan ada di surga. Wa fakihatin katsirah, dan buah-buahan yang begitu banyak. La maqtu'ati wa la mamnu'ah, tidak pernah terputus. Di surga tak kenal musim. Sepanjang masa buahnya selalu ada. Wa fakihatin katsirah la maqtu'ati wa la mamnu'ah, tidak terputus dan tidak pula terlarang.
Lebih dari itu, utufuha daniyah, rendah memetiknya, gampang dipetik oleh manusia. Fiha, di surga ada bidadari yang bermata jeli. Inna ansha'nahunna insya'a faj'alnahunna abkara. Sesungguhnya kata Allah, kami menciptakan para bidadari secara langsung tanpa melalui proses kelahiran. Faj'alnahunna abkara, maka kami jadikan mereka itu semua gadis-gadis perawan. Wa kawa'ib atraba, dan begitu banyak nikmat surga yang Allah sediakan untuk orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Bahkan Allah mengatakan secara global, walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Bagi kalian wahai penghuni surga, semua apa yang kalian inginkan ada, dan semua yang akan kalian pinta akan diberikan di surga. Bahkan Nabi SAW bersabda dalam hadis yang qudsi, a'dadtu li'ibadi salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatar 'ala qalbi bashar. Aku sediakan bagi orang-orang, bagi hambaku yang saleh, apa-apa yang tidak pernah terlihat oleh mata, tak pernah terdengar oleh telinga, tak pernah terlintas dalam hati seorang manusia. Luar biasa. Adapun nama-nama buah di surga yang Allah ceritakan dalam Al-Quran, kata Ibnu Abbas, inna fid dunya mimma fil akhirah illa fil asma. Apa-apa yang ada di surga yang namanya seperti nama dunia, ada buah anggur, ada buah delima, ada buah pisang, dan seterusnya, kata Ibnu Abbas, itu hanya serupa dalam namanya saja. Adapun hakikatnya tak pernah sama. Kaum muslimin rahimakumullah, ikhwati fillah, ternyata kenikmatan yang Allah sediakan untuk orang-orang beriman di surga berupa minuman-minum yang lezat, pemandangan yang begitu indah, bidadari yang bermata jeli, dan yang lain sebagainya, ternyata bukan puncak kenikmatan. Ada nikmat yang ketika seorang hamba diberikan nikmat ini, dia melupakan semua nikmat-nikmat surga lainnya. Saking dahsyatnya nikmat yang satu ini, yaitu nikmat memandang wajah Allah Azza wa Jalla. Itulah nikmat surga tertinggi. Dikatakan ketika para ahli surga, penghuni surga memandang wajah Allah, mereka melupakan semua kenikmatan yang selama ini mereka nikmati dalam surga itu. Dan ini merupakan keyakinan ahlu sunnah wal jamaah, bahwa orang beriman di surga nanti akan melihat wajah Rabbnya yang mulia, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang pertama yang menyatakan bahwa orang beriman akan melihat wajah Rabbnya di surga nanti adalah surat Al-Qiyamah ayat 22 dan 23. Allah berfirman, wujuhu yawma idzin nadhirah. Pada hari itu wajah-wajah berseri-seri, bercahaya, gembira, bahagia. Mahwas sabab, apa yang menyebabkan wajah mereka berseri, mereka begitu bahagia? Ila rabbiha nadhirah, karena mereka memandang Rabb mereka. Kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, nadarat ila rabbiha fa nadarat binurihi. Mereka melihat kepada Rabbnya sehingga wajah mereka tercahaya karena cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibnu Abbas mengatakan, tanzuru ila wajhi rabbiha, mereka melihat kepada wajah Rabb mereka. Allah juga berfirman dalam surat Qaf ayat 35, lahum ma yasha'una fiha. Bagi mereka apa yang mereka inginkan, apa yang mereka hendaki
Allah siapkan, Allah hadirkan, Allah penuhi semua permintaan ahli surga. Waladaina mazid, dan di sisi kami ada tambahan. Nikmat surga yang begitu luar biasa, ternyata masih ada tambahan lagi. Apa tambahannya? Waladaina mazid, kata para ulama, yaitu an-nadhar ila wajhillahil karim, memandang wajah Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Juga Allah berfirman, lilladzina ahsanu al-husna wa ziyadah, bagi orang-orang yang berbuat kebajikan. Al-husna, Allah berikan al-husna. Al-husna artinya surga. Wa ziyadah artinya an-nadhar ila wajhir rahman, memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hal ini ditafsirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga Nabi alaihi salatu wasallam bersabda dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna nasan qal, sebagian sahabat Nabi berkata, ya Rasulullah, hal nara rabbana yaumal qiyamah, wahai Rasulullah, apakah kita akan melihat Rabb kita di surga nanti? Coba kita perhatikan bagaimana mereka rindu akan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sang mereka memastikan, ya Rasulullah, apakah kita akan menyaksikan, akan melihat Rabb kita di yaumil qiyamah? Rabb yang selama ini kita sembah, yang selama ini Allah curahkan kepada kita semua kenikmatan, apakah kita akan melihat dia di hari kiamat nanti? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal tudarruna fi ru'yatihi fi ru'yatil qamar lailatul badri, apakah kalian akan kesulitan ketika melihat purnama di malam Lailatul Qadar, di malam purnama, ya, berembulan di malam purnama? Qalu la, tidak ya Rasulullah. Wa hal tudarruna fi ru'yati syamsi laisa dunaha sahab, apakah kalian kesulitan melihat matahari yang tanpa dihalangi awan? Qalu la ya Rasulullah, tidak ya Rasulullah. Kemudian beliau bersabda, fa innakum tarawnahu kadzalik, kalian juga nanti di surga akan melihat Allah pun langsung tanpa ada kesulitan. Dalam riwayat yang disebutkan, kunna julusan, Jarir bin Abdullah al-Bajali mengatakan, kunna julusan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, suatu hari, suatu malam kami duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa nadhara ila al-qamari lailatul badri, kemudian beliau melihat rembulan di malam Badri, malam ke-15. Kemudian beliau mengatakan, innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamar la tudarruna fi ru'yatihi, sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian di surga nanti sebagaimana kalian saat ini melihat bulan purnama. Kalian tidak kesulitan untuk melihatnya. Tasbih dalam ayat ini, dalam hadis ini adalah tasbih cara melihat, bukan objek yang dilihat. Artinya penghuni surga akan melihat Allah nanti tanpa ada desak-desakan, tanpa ada yang bisa menghalanginya. Semua akan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah rahimakumullah, kaifa yarul mu'minina rabbahu, kaifa yarul mu'minuna rabbahum, di surga nanti bagaimana mereka akan melihat Rabb mereka. Nabi SAW bersabda, idza dakhala ahlul jannatil jannah, apabila penghuni surga telah masuk surga, mereka telah menikmati berbagai macam kenikmatan yang Allah sediakan di dalamnya. Qal, Nabi bersabda, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, Allah berfirman, turiduna syai'an azidukum, wahai penghuni surga, maukah kalian aku tambahkan sesuatu untuk kalian? Coba kita renungkan jamaah sekalian, ketika penghuni surga sedang berada dalam kenikmatan yang luar biasa, tiada tara, tiba-tiba Allah bertanya kepada mereka, wahai penghuni surga, maukah kalian aku tambahkan nikmat untuk kalian? Kemudian fayaqulun, penghuni surga menjawab, alam tubayyid wujuhana,
Alam tudkhilnal jannah wa tunajjina minan nar. Ya Rabb kami, bukankah Engkau telah memutihkan wajah-wajah kami, membuat bercahaya wajah-wajah kami? Bukankah Engkau telah masukkan kami ke surga dan menyelamatkan kami dari neraka? Apalagi ya Allah, ini nikmat yang sangat luar biasa. Bayangkan ahli penghuni surga merasa nikmat yang sedang mereka nikmati itu sudah sangat luar biasa, sehingga mereka mengatakan, apalagi yang lebih nikmat dari yang ada dalam surga. Kemudian ini bersabda, fayakshiful hijab, maka Allah pun menyingkap tabirnya. Maka mereka pun penghuni surga melihat Allah Subhanahu wa taala. Fama u'tu syai'an ahabba ilaihim min nadhar ila rabbihim azza wa jalla. Nabi mengatakan, maka tidak ada satu kenikmatan pun yang lebih mereka sukai daripada memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Mereka melupakan semua kenikmatan yang mereka rasakan sebelumnya ketika memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini terjadi setiap hari Jumat. Para ulama mengatakan yaumil mazid, hari tambahan. Ahlu surga, penghuni surga senantiasa berada dalam kenikmatan yang luar biasa, sempurna. Tapi memandang wajah Allah itu nikmat plus, yang secara umum penghuni surga akan melihat Allah setiap hari Jumat. Dan ada di antara penghuni surga yang levelnya tertinggi, mereka diberikan kesempatan untuk melihat Allah setiap hari 2 kali, bukrata wa asyiya, pagi dan sore. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, Inna Allah azza wa jalla yaqulul jannah, sungguhnya Allah Ta'ala berfirman kepada ahli surga, ya ahlal jannah, wahai penghuni surga. Fayaqulun labbaika rabbana wa sa'daik, baik kami penuhi seruanmu wahai Rabb kami. Wal khaira fi yadik, kebaikan semua di tanganmu ya Rabb. Fayaqul, Allah berfirman, hal raditum. Yang mengatakan bukan pimpinan yayasan kita, bukan, tapi Allah yang menciptakan alam semesta, yang setiap hari Allah curahkan nikmat kepada kita, yang membuat hati kita berdetak, jantung kita berdetak setiap saat. Allah bertanya kepada penghuni surga, hal raditum, apakah kalian ridha dan apa yang aku berikan di surga? Kira-kira jawabnya apa? Nabi katakan, fayaqulun wa ma lana la narda ya Rabb wa qad a'taitana ma lam tu'ti ahadan min khalqik. Wahai Rabb kami, bagaimana kami enggak ridha? Bagaimana kami enggak suka, enggak senang, enggak ridha, enggak rela, padahal Engkau telah memberikan kepada kami kenikmatan yang belum pernah Engkau berikan pada makhluk selain kami. Mereka ridha. Kemudian Allah berfirman lagi, ala u'tikum afdala min dzalik, maukah kalian aku berikan sesuatu yang lebih baik dari semua yang sudah kalian rasakan, yang sudah kalian nikmati? Fayaqulun ya Rabb, ayyu syai'in afdala min dzalik, wahai Tuhan kami, apa yang lebih baik pada itu semuanya? Ahli surga bingung, apa yang lebih baik pada nikmat surga yang begitu luar biasa? Fayaqul, Allah berfirman, uhillu alaikum ridwani fala askhatu alaikum ba'dahu abada. Aku halalkan untuk kalian ridhaku sehingga kalian tidak akan pernah dimurkai selamanya. Subhanallah, melihat wajah Allah merupakan nikmat tertinggi yang hendaknya menjadi motivasi kita semuanya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah kita rindu untuk melihat wajah Allah Subhanahu wa taala yang mulia, yang selama ini Allah taala sentiasa mencurahkan berbagai kenikmatan kepada kita semuanya? Kalau kita sama manusia, ikhwas sekalian, ketika ada seorang yang senantiasa berbuat baik pada kita, tapi kita belum pernah melihatnya,
rasanya pingin ketemu dengan orang tersebut. Dan ketemu begitu bahagia. Bagaimana ketika kita bertemu dan melihat Rabb kita yang telah menciptakan kita dan memfasilitasi semua kehidupan kita, sungguh kebahagiaan yang tak terkira. Makanya Nabi mengatakan, "Fama u'tu syai'an ahabba ilaihim min nadhar ila wajhi rabbihim." Mereka tidak diberikan sesuatu yang lebih mereka cintai daripada melihat wajah Tuhan mereka. Semoga Allah SWT memberikan kepada kita kesempatan untuk melihat wajah Allah yang mulia. Ikhwas sekalian rahimakumullah, bagaimana kita bisa mendapatkan karunia yang luar biasa ini? Yang pertama, hendaklah seorang hamba berusaha semaksimal mungkin untuk meninggal dalam keadaan iman. Karena syarat masuk surga adalah iman. Orang yang mati dalam kekafiran maka tidak pernah bisa berharap untuk bisa melihat wajah Allah yang mulia. Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzin lamahjubun. Sekali-kali tidak. Mereka orang-orang kafir dihalang dari melihat wajah Allah pada hari itu hari kiamat kelak. Yang kedua, al-ihsan fil Islam, senantiasa berusaha memaksimalkan dalam berbuat kebaikan. Ihsan dalam beribadah kepada Allah SWT, ihsan dalam memperlakukan manusia, ihsan dalam segala sesuatu. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, bagi orang-orang yang berbuat kebajikan, al-husna, surga, dan juga melihat wajah Allah yang mulia. Yang ketiga, ad-du'a bi an turzaq an-nadhar ila wajhillah, memperbanyak doa kepada Allah agar Allah memberikan kita karunia untuk bisa memandang wajahnya pada hari kiamat kelak. Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang rasul yang mulia, manusia terbaik termulia di muka bumi ini, beliau di antara doanya, Allahumma inni wa as'aluka ladzatan nadhari ila wajhika azza wajalla. Dan aku memohon kepadamu, wahai Tuhanku, agar bisa menikmati lezatnya memandang wajahmu yang mulia. Wasyauq ila liqa'ik, dan kerinduan untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang keempat adalah muhafadzah ala salawatil khams, berusaha untuk menjaga salat 5 waktu, terutama salat fajar dan salat asar. Nabi SAW bersabda, innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar la tudarruna fi ru'yatihi fa in istata'tum alla tughlabu ala salatin qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha faf'alu. Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian di surga nanti sebagaimana kalian melihat rembulan di malam purnama. Kalau kalian bisa untuk tidak terlewat dari salat fajar, salat sebelum terbit matahari, salat fajar, dan sebelum terbenam matahari itu isya, salat asar, faf'alu, maka lakukanlah. Maka seorang mukmin yang ingin mendapatkan karunia mulia ini hendaknya memperhatikan salatnya dengan baik dan maksimal. Dan yang kelima, yang terakhir adalah al-ibti'ad anil ma'asi wa dzunub, berusaha untuk menjauhkan semua kemaksiatan dan dosa, karena maksiat dan dosa akan menghalangi manusia dari kenikmatan yang Allah sediakan di surga nanti. Dan yang terakhir, mahabbatul liqa'illah, kita menumbuhkan rasa cinta untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala, karena Nabi SAW bersabda, man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ah. Barang siapa yang senang cinta untuk berjumpa Allah, maka Allah pun suka untuk bertemu dengan hamba tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keistiqomahan, memberikan kepada kita taufik untuk bisa memperbanyak amal soleh, dan keistiqomahan untuk terus meningkatkan iman kita dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita bisa menggapai surga Allah Subhanahu wa taala, karena surga hanya disiapkan untuk orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Maka bergembiralah ketika kita Allah pilih menjadi hambanya yang beriman dan beramal soleh. Allah berfirman, wabashir, dan sampaikan kabar gembira wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat, dan sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar, bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya, ay tahta qasriha wa asjariha, mengalir di bawah istana-istana surga, sungai-sungai. Kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl wa utubihi mutasyabiha. Setiap kali mereka diberikan buah-buahan, mereka mengatakan ini seperti buah yang dulu kita diberikan di dunia. Wa utubi mutasyabiha, tetapi yang sama, yang serupa hanya nama saja, seperti yang disampaikan oleh Ibnu Abbas. Walahum fiha azwajum mutahharah wa hum fiha khalidun, dan bagi mereka ada istri-istri bidadari yang terbebas dari semua kotoran, yang tersucikan, dan mereka kekal di dalamnya. Semoga Allah SWT memberikan kepada kita kesempatan untuk terus beramal soleh dan istiqomah hingga akhir hayat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga yang disampaikan bisa memberikan manfaat untuk saya pribadi dan antum sekalian, dan mampu melahirkan semangat untuk meningkatkan amal soleh selagi kesempatan masih Allah berikan kepada kita. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.